Halo semuanya, selamat pagi. Kami dari kelompok 4 ini, yaitu kelompok Parenkim, ingin mempresentasikan apa itu Parenkim. Pertama, mari saya perkenalkan diri saya dan kelompok saya. Saya Ferdinand Nicholas, lalu kelompok saya ada Karen Alicia, Kalista Wijaya, Mikaela, dan Jessica. Oke, mari kita mulai ke bagian pengertian Parenkim. Jadi, apa dari pengertian dari Parenkim? Parenkim adalah istilah untuk menggambarkan jaringan yang terbuka dari sel-sel hidup dengan struktur dan fisiologi yang bervariasi dan masih melakukan segala kegiatan proses biologis. Tetapi, secara medis, parenkim ini berarti sel pada organ yang mempunyai fungsi tertentu atau sel kelenjar di luar komponen jaringan ikat. Parenkim itu memiliki beberapa fungsi. Salah satunya itu fotosintesis, penyimpanan makanan dan air, perbaikan dan penyembuhan luka, aerasi, dan sekresi. Aerasi sendiri adalah proses pemasukan atau melarutkan udara atau oksigen ke dalam suatu cairan atau zat lain. Sementara sekresi adalah pengeluaran zat atau cairan yang dilakukan oleh sel atau kelenjar. Selanjutnya, aku akan membahas struktur pada jaringan parenkim. Yang pertama adalah inti sel. Inti sel ini berfungsi sebagai pengatur aktivitas organel sel. Yang kedua adalah dinding sel. Dinding sel ini pada jaringan parenkim relatif tipis dan terdiri atas selulosa dan hemiselulosa serta memiliki sifat yang permeabel. Sifat permeabel itu maksudnya memungkinkan zat-zat untuk keluar masuk dengan mudah. Yang ketiga adalah protoplas. Protoplas ini sebagai tempat berlangsungnya aktivitas sel. Yang keempat adalah vakuola. Vakuola pada jaringan parenkim ini relatif besar. Yang terakhir adalah jaringan parenkim ini dapat berbentuk isodiametrik, polihedral, poligonal, oval, bulat, ataupun memanjang. Ciri-ciri jaringan parenkim ada 5, yaitu yang pertama, sel berbentuk segi 6. Jaringan parenkim memiliki sel-sel yang umumnya berbentuk segi 6 karena adanya tekanan yang diberikan oleh sel-sel di sekitarnya saat tumbuh dan berkembang, sehingga memungkinkan sel-sel parenkim untuk saling menempel dengan rapat dan mengisi ruang yang tersedia dengan efisien, serta memberikan luas permukaan yang cukup besar untuk pertukaran gas, seperti oksigen dan karbon dioksida. Jaringan parenkim berperan dalam penyimpanan air, zat makanan, produk fotosintesis, dan lain-lain. Jadi bentuk segi 6 dapat membantu memaksimalkan kapasitas penyimpanan dalam sel. Yang kedua, memiliki vakuola yang besar. Vakuola yang besar pada tumbuhan berfungsi untuk menyimpan air yang dibutuhkan untuk menjaga tekanan turgor. Nah, turgor sel ini penting untuk menjaga bentuk dan kekakuan dari tumbuhan. Ketika vakuola besar penuh dengan air, maka sel akan mengembang, sehingga memberikan tekanan pada dinding sel dan menjaga tumbuhan tetap tegang. Yang ketiga, selnya hidup, memiliki dinding yang tipis dan berukuran besar. Salah satu fungsi jaringan parenkim adalah sebagai tempat berlangsungnya proses metabolisme. Proses ini seperti fotosintesis, respirasi, dan sintesis zat-zat penting. Sel-sel hidup ini memiliki aktivitas metabolisme yang tinggi, sehingga mendukung fungsi proses metabolisme tersebut. Untuk dinding sel yang tipis pada parenkim memungkinkan pertukaran zat yang efisien antara sel dan lingkungan dan sekitarnya, yang bermanfaat untuk transportasi air, nutrisi, dan produk fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Jaringan parenkim juga memiliki ukuran sel yang besar untuk menyimpan ruang yang cukup dalam menyimpan berbagai macam zat seperti air, bahan makanan, dan zat-zat lain yang diperlukan oleh tumbuhan.
Yang keempat, memiliki ruang antar sel sehingga letaknya tidak terlalu padat. Cirinya disebabkan oleh fungsinya yang beragam serta bentuk selnya yang tidak beraturan dan cenderung bulat atau lonjong. Fungsi yang beragam ini seperti melakukan pertukaran gas, menyimpan cadangan makanan dan air, serta memberikan fleksibilitas pada tumbuhan. Sedangkan untuk bentuk selnya dapat memungkinkan adanya ruang di antara sel-sel tersebut, yang kemudian menjadi ruang antar sel. Dan yang terakhir, dapat membelah secara meristematik dan secara embrional. Ciri ini disebabkan karena sel-selnya yang belum mengalami diferensiasi dan masih memiliki kemampuan untuk membelah diri, serta jaringan parenkim memiliki ruang antar sel yang cukup luas, sehingga sel-sel tersebut terus tumbuh dan membelah. Saya akan menjelaskan contoh-contoh parenkim di dalam tumbuhan. Yang pertama, ada parenkim palisade. Parenkim palisade terletak di lapisan atas pada daun dan berperan dalam fotosintesis karena memiliki klorofil yang banyak. Terus yang kedua ada parenkim sponge. Parenkim sponge di situ dia terletak di lapisan bawah pada daun dan dia berfungsi untuk menyimpan air, nutrisi, dan dia juga membantu pertukaran gas. Terus yang ketiga ada parenkim penyimpanan. Nah, di parenkim penyimpanan itu dia terletak di buah, itu kayak apel, terus dia ada di akar. Kalau di akar tuh contohnya wortel, terus abis itu ada di umbi, contohnya kayak kentang. Habis itu yang keempat dia tuh ada di biji-bijiannya, contohnya kayak kacang-kacangan. Terus yang kelima dia tuh ada di batang, contohnya kayak tebu. Nah, dia tuh berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Terus ada parenkim udara atau aerenkim. Dia tuh biasa terletak di tumbuhan-tumbuhan hidrofit, contohnya kayak enceng gondok. Nah, dia tuh berfungsi sebagai tempat menyimpan udara dan juga dia tuh membantu tanaman untuk bisa mengapung. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian jenis-jenis parenkim. Pertama, kita memiliki parenkim palisade, yang dimana parenkim palisade ini adalah jenis jaringan parenkim yang ditemukan pada daun tumbuhan. Jaringan ini terletak di lapisan atas daun dan memiliki sel-sel yang rapat dan disusun dalam lapisan tipis. Fungsi utama parenkim palisade adalah untuk melakukan fotosintesis, yaitu proses di mana tumbuhan mengubah energi matahari menjadi makanan dengan bantuan kloroplas yang terkandung dalam sel ini. Lalu kita punya parenkim bunga karang, yang dimana parenkim ini jenis jaringan parenkim yang memiliki struktur berbentuk seperti karang. Jaringan ini ditemukan di dalam batang tumbuhan dan berfungsi dalam menyimpan cadangan makanan. Parenkim bunga karang mendapatkan namanya karena strukturnya yang menyerupai karang laut yang beraneka ragam. Lalu kita akan lanjut ke parenkim bintang. Jadi parenkim bintang adalah jenis jaringan parenkim bintang terdapat pada akar tanaman tertentu, terutama pada tumbuhan kaktus dan tanaman sukulen. Jaringan ini memiliki sel-sel yang berbentuk seperti bintang dengan banyak sudut-sudut. Sel-sel ini berfungsi untuk menyimpan air dalam jumlah besar dan sehingga membantu tumbuhan bertahan dalam kondisi kekeringan.
Lalu yang terakhir itu kita memiliki parenkim lipatan, yang dimana parenkim ini adalah jenis jaringan parenkim yang terdapat di dalam daun kaktus. Jaringan ini memiliki bentuk lipatan-lipatan yang berfungsi untuk meningkatkan luas permukaan daun agar menangkap lebih banyak sinar matahari sehingga membantu dalam fotosintesis dan penghematan air. Parenkim lipatan pada daun pinus adalah jenis jaringan parenkim yang khusus ditemukan pada daun pinus. Jaringan ini memiliki struktur berupa lipatan pada permukaan daun pinus. Struktur ini berguna untuk meningkatkan luas permukaan daun dan memaksimalkan penangkapan sinar matahari. Oke, jadi parenkim itu kan terletak di bagian batang, daun, dan akar. Dia itu terletak secara pastinya berada di parenkim palisada terletak di bagian bawah dari epidermis atas. Sementara untuk parenkim spons itu terletak di bagian bawah dari parenkim palisada. Di dalam parenkim spons itu ada kloroplas. Itu yang membuat daun berwarna hijau. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.